Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Desya. Saya Kaila Liana. Saya Aulia. Saya Muhammad Farahulin. Saya Farah Putrananda. Saya Gifari Alwehaki. Hari ini kami akan melakukan praktek reaksi redoks yang pertama, mengamati 3 apel, dan praktek vitamin C dan betadin. Yang kedua itu ada praktek elektrolisis larutan CuSO4 dan KL. Oke, langsung aja kita ke video. Praktek reaksi redoks terhadap 3 irisan apel, alat dan bahan. Apel segar 1 buah, 3 gelas kimia, pisau, air biasa, air garam, pengaduk. Potong buah apel menjadi 8 bagian dengan ukuran yang sama. Masukkan masing-masing 1 irisan apel ke ketiga gelas kimia. Masukkan air biasa ke dalam gelas kimia. Kemudian larutkan garam ke dalam air. Lalu masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi apel. Itu air biasa, itu air garam, beda air. Lalu tunggu tiap 10 menit. 10 menit pertama. Kemudian tunggu lagi 10 menit, 20 menit. 10 menit kedua. Dan tunggu lagi 10 menit terakhir. 10 menit kemudian 30 menit. Amati perubahan pada setiap irisan apel. Pada 10 menit pertama, gelas A atau air biasa, permukaan apel mulai berubah coklat muda di bagian yang terkena udara. Gelas B, yaitu air garam, belum tampak perubahan, apel masih tampak segar. Gelas C tanpa air, permukaan apel mulai berubah coklat muda lebih cepat dibanding lainnya. Pada 20 menit, gelas A air biasa, warna semakin coklat, tekstur masih agak keras. Gelas B air garam, warna mulai sedikit kusam, namun belum coklat. Gelas C tanpa air, warna menjadi coklat tua, tekstur mulai lembek. Pada 30 menit, gelas A air biasa, warna coklat jelas terlihat, apel mulai lembek dan tidak segar. Gelas B air garam, warna hampir tidak berubah, apel paling segar di antara semuanya. Gelas C tanpa air, warna berubah coklat kehitaman, apel tampak bengek dan kehilangan kesegaran. Reaksi redoksnya, C6H6O2 menghasilkan C6H4O2 ditambah 2H+ ditambah 2-amin. Kesimpulannya, apel yang direndam dalam air biasa mengalami perubahan warna menjadi coklat dengan kecepatan sedang. Air membantu sedikit menghambat kontak langsung antara enzim polifenol, oksidase, PPO, dan oksigen. Tetapi oksigen masih bisa larut dalam air, sehingga reaksi oksidasi tetap terjadi. Kemudian, apel yang direndam dalam air garam adalah yang paling lambat berubah menjadi coklat. Karena garam NaCl menghambat aktivitas enzim PPO dan menurunkan laju difusi oksigen ke permukaan apel, sehingga proses oksidasi senyawa fenolik menjadi melanin terhambat. Lalu, apel yang dibiarkan terbuka tanpa air atau kontrol adalah yang paling cepat berubah warna menjadi coklat. Hal ini karena permukaan apel langsung terpapar oksigen dari udara, sehingga enzim PPO dapat dengan cepat mengoksidasi senyawa fenolik, membentuk pigmen melanin yang menyebabkan warna coklat. Kemudian, semakin besar paparan oksigen dan aktivitas enzim PPO, semakin cepat apel berubah menjadi coklat. Perlakuan dengan air garam paling efektif memperlambat reaksi oksidasi, sedangkan apel yang dibiarkan terbuka paling cepat mengalami pencoklatan. Praktik vitamin C dan betadin. Masukkan air biasa ke gelas kimia. Masukkan betadin sambil diaduk hingga kecoklatan. Masukkan vitamin C ke dalam air yang sudah dicampur betadin tadi. Kesimpulannya yaitu, larutan betadin awalnya berwarna coklat karena mengandung iodin. Setelah ditambahkan vitamin C, warna coklat tersebut berubah menjadi bening. Perubahan warna ini terjadi karena adanya reaksi redoks, di mana vitamin C bertindak sebagai reduktor, yaitu zat yang menyambungkan elektron. Iodin dalam betadin berperan sebagai oksidator, yaitu zat yang menerima elektron. Dalam reaksi ini, vitamin C mereduksi iodin menjadi ion iodida yang tidak berwarna, sementara vitamin C sendiri teroksidasi menjadi dehidroas karbat. Praktek elektrolisis larutan, CuSO4 dan Ki, alat, gelas kimia, pipet, pipa U, kabel elektrolisis, statif, corong, kertas gosok, baterai 9, pip, bahan larutan CuSO4 1M, larutan Ki 1M, indikator pipi, indikator amilim,
Menjepit baterai positif dengan kabel elektrolisis berwarna merah dan negatif berwarna hitam. Memasukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U. Memasukkan grafit ke dalam pipa U. Mengamati perubahan yang terjadi. Mengamati perubahan reaksi yang terjadi dan mencatat hasil perubahan pada masing-masing pipa U. Memasukkan larutan Ki ke dalam tabung U. Menambahkan 3 tetes indikator PP dan menyelupkan kedua elektroda karbon. Mengamati reaksi yang terjadi dan mencatat perubahan yang terjadi pada tiap-tiap elektroda. Jadi selanjutnya ada hasil data pengamatan larutan CuSO4. Yang pertama pada katoda. Warna larutan ditambah dengan indikator PP menghasilkan warnanya tetap biru, indikator PP tidak berubah warna. Pada anodanya, warna larutan ditambah dengan indikator PP berubah warna menjadi biru pucat atau memudar. Yang kedua, pada katoda reaksi yang terjadi, ion Cu2+ tereduksi menjadi logam Cu, menempel di elektroda sebagai lapisan merah kecoklatan. Pada anodanya, reaksi yang terjadi, ion OH- teroksidasi menghasilkan gas O2 atau elektroda Cu melarut bentuk Cu2+. Yang ketiga, pada katodanya, pengamatan lain terbentuk endapan lembaga tembaga di katoda. Pada anodanya, pengamatan lain larutan di sekitar anoda menjadi lebih pucat atau timbul gelombang gas. Kesimpulan larutan CuSO4 yaitu terjadi pengendapan logam tembaga Cu di katoda. Di anoda terjadi pelepasan gas oksigen O2 atau pelarutan elektroda. Tembaga membentuk ion Cu2+. Warna larutan menjadi lebih pucat karena jumlah ion Cu2+ berkurang akibat reduksi di katoda. Jawaban pertanyaannya, 1. Zat apa yang dihasilkan pada katoda? Jawabannya, zat yang dihasilkan adalah logam tembaga atau Cu. 2. Zat apa yang dihasilkan pada anoda? Jawabannya, zat yang dihasilkan adalah gas oksigen O2 atau ion tembaga Cu2+. Data pengamatan A. Larutan Ki. Pada katoda, 1. Warna larutan plus indikator PP itu tidak berubah atau bening. Pada anoda, coklat gelap. 2. Reaksi yang terjadi. Ion H+ dari air tereduksi membentuk gas H2. Pada anoda, ion imin teroksidasi menjadi I2 atau iodin bereaksi dengan amilum membentuk warna coklat gelap. 3. Pada katoda, pengamatan lainnya terlihat gelembung gas di katoda. Pada anoda, tercium bau khas iodin dan warna coklat gelap muncul di sekitar anoda. Kesimpulan larutan Ki, yaitu pada katoda terbentuk gas hidrogen atau H2, hasil reduksi ion H+ dari air. Pada anoda terbentuk iodin I2 hasil oksidasi ion iodida atau imin yang bereaksi dengan amilum membentuk warna coklat gelap. Warna coklat gelap menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi oksidasi reduksi atau redoks antara iodida dan iodin. Jawaban pertanyaan. 1. Zat apa yang dihasilkan pada katoda? Jawabannya, zat yang dihasilkan adalah gas hidrogen atau H2. Pertanyaan 2, zat apa yang dihasilkan pada anoda? Jawabannya, zat yang dihasilkan adalah iodin atau I2.